itu kita lanjutkan surat Abasa ayat ke-18. Min ayyi syai'in khalaqa. Nah, ini katanya Ustaz Zibran ini sudah baca dari Mesir. Di ayat 18 ini menjelaskan bahwasannya dari sesuatu apa Allah menciptakan orang-orang kafir ini sehingga mereka kok bisa sombong terhadap Tuhannya. Kitab Safwatit Tafasir oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dan kita sudah sampai di surat Abasa, sedangkan ayat yang sudah dibaca itu terakhir kalinya adalah sampai wa ma 'alaika Allah. Sekarang apa? Min ayyi syai'in khalaqah. Ayat berapa itu? Oleh karena itu kita lanjutkan surat Abasa ayat ke-18. Min ayyi syai'in khalaqah. Nah, ini katanya Ustaz Zibran ini sudah baca dari Mesir. Surat Abasa ini kita buktikan apakah benar sudah dibacanya dari Mesir. Mungkin agak lain kalau yang baca dari Yaman, sekarang dibaca dari Mesir. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Min ayyi syai'in khalaqah, ay min ayyi syai'in khalaqa Allahu hadzal kafira hatta yatakabbaru ala rabbih. Jadi di ayat 18 ini menjelaskan bahwasannya dari sesuatu apa Allah menciptakan orang-orang kafir ini sehingga mereka kok bisa sombong terhadap Tuhannya. Tsumma waddaha dzalika faqala min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kemudian dijelaskan hal tersebut dengan perkataan Allah min nutfatin khalaqahu faqaddara, ay min ma'in mahinin haqirin bada'a khalqahu. Jadi diciptakannya itu dari air yang mahin, air yang hina, haqir, rendah. Dimulai penciptaannya. Faqaddarahu fi batni ummihi atwaran min nutfatin thumma min 'alaqah. Kemudian Allah buat air tersebut di perut ibunya sampai atwaro, sampai marhalah pada marhalah, sampai dari suatu tahapan ke tahapan yang selanjutnya. Min nutfatin thumma min 'alaqah. Nah, air tersebut berupa nutfah, airnya masih belum kelihatan, air sedikit gitu, sampai dikatakan sampai tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Tsumma min 'alaqah, kemudian air tersebut berubah menjadi segumpal darah. Ila an tamma khalquhu, sampai sempurnanya penciptaan air tersebut. Maksudnya udah berubah menjadi janin atau anak, udah tercipta. Qala Ibnu Katsir qaddara rizqahu wa ajalahu wa amalahu. Jadi di sini menjelaskan di kata faqaddarahu. Maksud dari faqaddarahu itu
qaddara rizqahu, Allah menentukan rizkinya, dan Allah menentukan ajalnya, dan Allah menentukan pekerjaannya. Wa syaqiyyun aw sa'id, dan Allah menentukan nasibnya itu syaqi, yaitu sedih atau sengsara, ataupun dia nasibnya senang, sa'id. Tsumma as-sabila yassara, ay tsumma sahala lahu tariqal khuruji min batni ummihi. Kemudian setelah air itu sudah terbentuk di perutnya sampai sempurna menjadi janin, kemudian Allah memudahkan air tersebut atau janin tersebut untuk keluar dari perut ibunya, gitu. Jadi sampai melahirkan. Qala Hasanul Basri, kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil bauli marratain. Terus di sini ada perkataan Hasan Basri, bagaimana bisa orang kafir ini sombong, gitu? Atau bagaimana bisa orang yang keluar dari dua lubang kencing itu dua kali, gitu. Jadi ini orang kafir kok bisa dia dari awal terciptanya itu dari air yang hina, tapi pas sudah besar malah berlaku sombong, kok bisa, gitu. Yakni adzakar wal faraj, maksud dari keduanya itu adzakar wal faraj. Itulah summa amatahu fa akbara, kemudian ay summa amatahu wa ja'ala lahu qabran yuwara fihi ikraman lahu, kemudian Allah mematikannya atau mematikannya, wa ja'ala lahu qabran, dan menjadikan untuknya kuburan, yuwara fihi ikraman lahu, yang mana ia dikuburkan sebagai ikraman lahu, sebagai tanda kemuliaan untuknya. Jadi dikubur padahal dia diciptakan dari air yang hina, air yang rendah, air yang tidak kotor, gitu kan. Tapi dia tetap Allah jadikan dia itu ada kuburannya, gitu. Maksudnya tetap manusia itu dikubur, gitu. Dan kuburan itu yang sebagai pemuliaan untuknya, gitu. Walam yaj'alhu mulqan lis-sibai wal wuhushi wat tuyur, dan Allah tidak menjadikan untuknya itu tempat mulqan, tempat pembuangan untuk apa? Lis-sibai wal wuhushi wat tuyur, untuk hewan-hewan buas, hewan-hewan liar dan burung-burung. Jadi dijadikan kuburan ya sebagai pemuliaan untuknya, gitu. Tidak dijadikan mayatnya atau dimatikan itu ditaruh di tempat pembuangan, gitu. Qala al-khazinu wa hadhihi takrimatun li bani Adam ala sa'iril hayawanat. Berkata al-khazin, ini adalah kemuliaan untuk Bani Adam, cucu Adam, ala sa'iril hayawanat, dari berbagai hayawan-hayawan yang lainnya. Jadi dia cuma hewan di sini maksudnya nggak cuma hewan-hewan, tapi manusia juga termasuk, gitu. Yaitu dari ta'rifnya jismun min hassas mutaharrik bil iradah. Dia suatu jism, badan, atau dia itu bisa berkembang, namin bisa berkembang, hassas dia mempunyai panca indera, mutaharrik bil iradah, dan dia bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya. Itu yang dimaksud dengan hayawanat. Jadi bukan hewan-hewan yang kita sebut dalam bahasa Indonesia. Dari proses selanjutnya dalam ayat 18 ini, Allah menegaskan kembali kekuasaannya. Allah menegaskan kembali kemampuannya setelah ada respon dari hambanya yang keblinger. Apa keblinger? Keblinger itu apa? Keterlaluan, Kebablasan, songong, kata Bang Ajo itu songong, ya. Kenapa?
kok ya bisa manusia itu kok sombong, kok bisa-bisanya sombong. Diingatkan, padahal asal usul manusia itu, ini bukan asal usul manusia pertama. Kalau manusia pertama itu jelas dari khuliqa min tin, dari tanah liat. Namun setelah proses reproduksi antara Nabi Adam dan Ibu Hawa, proses selanjutnya adalah proses reproduksi manusia yang berkembang biak melalui penciptaan yang diawali dari air. Mengapa air? Karena Allah berfirman, wa minal ma' khalaqna kulla syai'in hayyin. Dan dari air itu Allah kami menciptakan segala sesuatu yang hidup. Ayo sebutkan makhluk hidup apa yang tidak berasal dari air? Ada? Bu guru IPA, biologi ada? Yang tercipta bukan dari air. Allah berfirman, dan kami ciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air.